Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang berharap telah menemukan tambatan hati, namun ternyata malah membawa petaka. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Ekaterina Volkova lahir pada tanggal 13 Mei 1989 di Leningrad, Rusia. Di tahun 2009, Ekaterina yang berusia 20 tahun melakukan perjalanan berlibur bersama dengan keluarganya di Turki. Dan saat liburan itu, dia bertemu dengan seorang warga negara Jerman bernama Walter Baumann yang berusia 13 tahun lebih tua darinya. Walter fasih berbahasa Rusia karena dia lahir di Kazakhstan, negara yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet. Walter mengenyam pendidikan di Jerman dan mendapatkan penghasilan yang baik. Tetapi kehidupan pribadinya tidak berjalan dengan baik. Dia terus bermimpi untuk bisa bertemu dengan wanita yang sempurna, tetapi dia sendiri tidak memenuhi kriteria dari pria yang sempurna. Dia masih tinggal bersama dengan orang tuanya dan tidak menjaga penampilannya. Walter sering bertemu wanita secara online dan hampir semuanya adalah orang Rusia. Namun saat wanita itu melihat Walter dalam kehidupan nyata, wanita itu tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Hal ini menyebabkan teman-teman Walter tidak percaya kalau Ekaterina yang cantik mau memilih Walter. Ketika Ekaterina kembali ke Rusia dan Walter kembali ke Jerman, mereka terus berkomunikasi melalui media sosial dan panggilan telepon. Mereka berbicara di telepon selama berjam-jam dan menulis puisi satu sama lain. Kemudian Walter kadang-kadang mengunjungi Ekaterina di Saint Petersburg. Pada saat Ekaterina berada di tahun keduanya yang berkuliah di Universitas di Saint Petersburg, Walter dengan serius membantu kepindahannya ke Universitas Hamburg di Jerman. Dan di tahun 2010, Ekaterina meninggalkan Rusia dan pindah ke Jerman dan tinggal di kota Bremerhaven. Teman-temannya menggambarkan Ekaterina sebagai wanita muda yang cerdas, menarik dan juga ceria. Dia suka berlari dan berlatih yoga. Beberapa bulan kemudian, pasangan ini memutuskan untuk menikah. Teman Walter menggambarkan upacara pernikahan mereka sangatlah mewah dan menyebut Ekaterina sebagai mempelai paling cantik yang pernah dilihatnya. Kisah mereka tampak seperti dongeng. Dan pengantin baru ini pindah ke rumah orang tua Walter dan masalah pun segera muncul. Ibu Walter, Ludmila, adalah sosok wanita yang keras dan Walter merupakan anak tunggalnya yang dia lahirkan di usianya yang masih sangat muda. Hal ini menyebabkan Walter menjadi orang terpenting dalam hidupnya. Ludmila juga tidak dapat menerima kenyataan bahwa putranya itu bukan lagi anak kecil tetapi sudah menjadi pria dewasa. Ketika Walter pergi, Ludmila akan menelponnya setiap jam, menanyakan kapan dia akan kembali, kemana dia pergi dan pergi dengan siapa. Ludmila juga terus-menerus mencampuri pernikahan putranya dan mengkritik Ekaterina, menyalahkannya karena menjadi ibu rumah tangga yang buruk. Ekaterina masih berusaha untuk menyenangkan ibu dari suaminya dengan segala cara, namun selalu gagal. Dan setiap kali Ekaterina pergi, dia harus berpakaian tertutup, karena jika tidak dia akan mendengar ibu mertuanya mengomel karena dia berpakaian seperti wanita nakal. Walter bekerja di pelabuhan di mana dia berpenghasilan sekitar 4.000 euro sebulannya. Dia juga selalu bekerja di akhir pekan dan hari libur karena bayarannya lebih banyak. Dan dia menabung sebagian besar uang yang dia peroleh dan memiliki tabungan yang banyak. Pada tahun 2017 ketika Ekaterina hamil, Walter memutuskan untuk menghabiskan sebagian kecil dari tabungannya. Dia membeli sebuah rumah dan mereka akan pindah dari rumah orang tuanya. Walter berharap kepindahan itu akan membawa pengaruh yang baik pada hubungan dia dan juga istrinya.
Tetapi setelah pindah, Ludmila selalu bertamu di rumah mereka dan terus mengurusi kehidupan putranya. Ketika Ekaterina melahirkan putrinya, hubungan antar pasangan ini menjadi lebih tegang. Walter menjadi lebih ketat dalam mengendalikan istrinya. Dia juga merendahkan istrinya dan melarangnya belajar mengemudikan mobil serta tidak mengizinkannya untuk berbicara dengan putrinya dalam bahasa Jerman. Karena dia ingin putrinya hanya bisa berbahasa Rusia. Ekaterina tidak mengerti apa yang membuat perilaku suaminya berubah. Dia menjadi lebih pencemburu, mengontrol daripada sebelumnya dan marah terhadap hal-hal kecil yang tidak penting. Ketegangan dalam hubungan pasangan ini semakin tumbuh dan Walter melangkah lebih jauh dengan menggunakan kekuatan fisiknya dan mulai memukuli Ekaterina. Pada akhir tahun 2019, pihak berwenang pertama kali mengetahui tentang KDRT, tetapi kasus ini dengan cepat ditutup ketika pasangan tersebut memberitahu pekerja sosial bahwa mereka telah berdamai. Tetapi yang terjadi sebenarnya, Ekaterina dan suaminya terus saling mencaci maki satu sama lain, kadang-kadang bahkan di depan putri mereka. Walter menuduh istrinya sebagai ibu yang buruk dan secara mental tidaklah stabil. Sedangkan Ekaterina menuduh Walter kehilangan minat padanya. Merasa terlalu stres dan terus hidup dalam ketakutan, Ekaterina meminta bantuan dari pusat dukungan untuk korban KDRT. Dan dia pertama kali meminta bantuan pada musim gugur di tahun 2020. Setelah ditinggal pergi oleh Ekaterina dan putrinya, dengan segala kekuatannya Walter memohon agar mereka kembali dan berjanji kalau dia akan berubah. Walter juga mengatakan kepada Ekaterina bahwa dia tidak dapat hidup tanpa dia dan juga putri mereka. Akibatnya Ekaterina memaafkannya dan kembali ke rumah dengan putri mereka. Dan setelah kejadian itu, tidak ada pertengkaran di antara pasangan ini. Walter menyadari bahwa dia telah berbuat salah pada istrinya dan dia berencana memberikan kejutan akan membawa keluarganya pergi berlibur. Walter mengubah sikapnya tidak hanya terhadap istrinya tetapi juga terhadap putrinya. Sekarang dia ingin selalu berada di dekat putrinya, bahkan mengurangi jam kerjanya agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama dengan putrinya. Orang-orang yang mengenal Walter menggambarkan dia sebagai orang yang pintar memainkan strategi dan pandai memanipulasi. Dan semua kejadian buruk terjadi lagi dalam rumah tangga. Ekaterina sering pulang ke Rusia untuk mengunjungi keluarganya dan setiap dia pulang dia akan ditemani oleh Walter. Karena dia takut kalau istrinya itu akan pergi membawa putrinya. Ekaterina mulai berpikir tentang perceraian saat sikap Walter mulai kembali kasar lagi. Namun dia menyadari bahwa semua dokumen pribadinya hilang. Ternyata Walter mengambil semua itu dan menyembunyikannya di rumah ibunya. Suatu ketika, ibu Walter mengunjungi mereka, pasangan ini bertengkar lagi dan Ekaterina diusir dari rumah. Dia dibuang seperti barang yang tidak berguna lagi. Satu-satunya alasan Ekaterina masih tinggal bersama dengan suaminya adalah karena putrinya. Dia tidak dapat kembali ke Rusia bersama dengan putrinya karena Ekaterina harus menerima persetujuan dari Walter untuk bisa membawa putrinya meninggalkan Jerman. Pada Agustus 2021, Ekaterina membawa putrinya untuk yang kedua kalinya ke pusat krisis wanita. Dia memberitahu pihak administrasi bahwa suaminya ingin menghabisi nyawanya. Layanan sosial lalu menjemput putrinya karena situasi yang sangat parah terjadi. Tetapi Walter dan ibunya menentang hal itu dan menjemput putrinya untuk tinggal bersama dengan mereka. Mereka membuat kesepakatan akan bergantian merawat. Namun beberapa minggu kemudian, Ekaterina pulang lagi ke rumah karena teman sekamarnya yang jahat dan dia kesusahan harus menjemput putrinya di sekolah yang jaraknya jauh dari pusat krisis. Ekaterina dan Walter telah memulai proses perceraian dan tinggal di kamar yang terpisah. Ekaterina sebenarnya ingin kembali ke Rusia bersama dengan putrinya, namun Walter menentang hal itu. Dia mengizinkan Ekaterina pulang sendiri tapi tanpa membawa putri mereka. Di akhir tahun 2021, Ekaterina pulang ke Rusia sendirian. Dan saat itu dia rupanya sudah dekat dengan seorang pria yang berprofesi sebagai seorang pilot yang dia kenal secara online. Ekaterina lalu kembali ke Jerman pada pertengahan Januari 2022. Dan beberapa minggu setelah kembali ke Jerman,
pada tanggal 4 Februari 2022, Ekaterina tiba-tiba berhenti menghubungi keluarganya dan juga pacar barunya. Setelah 2 hari menunggu tanpa kabar, keluarga Ekaterina menghubungi polisi di Jerman meminta agar dilakukan pemeriksaan kesejahteraan. Walter yang ditanyai oleh polisi menjawab kalau dia sudah tidak bertemu Ekaterina sejak tanggal 5 Februari. Ekaterina pergi dengan membawa koper kosong dan mengambil uang simpanan Walter sebanyak 13.000 euro. Namun Ekaterina pergi tanpa membawa ponsel, kunci, dan pakaiannya. Dan yang paling aneh, dia pergi tanpa membawa putrinya. Pencarian Ekaterina segera dilakukan, warga ikut membantu dengan memasang selebaran dan berkeliling ke area sekitar. Namun ada satu orang yang terlihat tidak peduli dengan semua itu, yaitu Walter. Sementara orang-orang bekerja sama mencari di sekitar kota, Walter malah sibuk merenovasi rumahnya. Polisi menjadi curiga padanya dan melakukan penggeledahan di dalam rumahnya. Saat itu Walter sudah selesai merenovasi rumah, di mana dia mengecat lantai di ruang tamu dan mengganti sofanya. Walter juga terlihat membeli cairan pembersih dalam jumlah besar di toko lokal. Polisi menemukan bahwa rekaman pengawasan dari kamera CCTV di rumah juga telah menghilang secara ajaib. Petugas menggeledah rumah selama 3 jam untuk mencari bukti kejahatan. Mereka membawa anjing pelacak di area garasi dan juga di rumah. Di area garasi, anjing menjadi sedikit gelisah tetapi tidak memberikan sinyal apapun. Dan di dalam mobil, polisi menemukan pisau dan alat kejut listrik yang diduga sebagai bukti potensial. Petugas memperhatikan bahwa Walter tidak peduli dengan istrinya yang hilang sedikit pun. Dia hanya peduli apakah dia akan dapat hak asuh dari putrinya jika istrinya benar tidak kembali. Pencarian Ekaterina terus dilakukan tetapi tidak diketemukan petunjuk apapun. Polisi mulai mempertimbangkan kemungkinan kalau Ekaterina memang melarikan diri. Namun di tanggal 1 Maret 2022, 25 hari setelah hilangnya Ekaterina, ditemukan petunjuk yang mengejutkan. Seorang pejalan kaki melihat sebuah koper yang hanyut di tepian di sepanjang sungai Weser. Dia menarik koper itu dan membukanya, dan terkejutnya dia melihat apa yang ada di dalam koper itu. Terlihat potongan-potongan dari tubuh wanita yang telah dikemas dalam kantong sampah. Dan saat diperiksa oleh polisi, tidak semua potongan tubuh ditemukan. Dan saat diperiksa, dapat dipastikan kalau itu tubuhnya Ekaterina. Polisi menyatakan keberuntungan koper itu tidak terbawa arus ke arah laut yang akan mengakibatkan tubuh Ekaterina akan hilang selamanya. Di hari itu juga, Walter Baumann ditangkap sebagai tersangka utama. Setelah menemukan tubuh Ekaterina, rumah Walter digeledah untuk yang kedua kalinya. Polisi menemukan sebotol obat penenang yang kandungan itu juga ditemukan dalam darahnya Ekaterina. Polisi juga menemukan sarung tangan foil sekali pakai, pita perekat, kantong sampah, dan cairan pembersih dalam jumlah yang besar. Dalam penggeledahan kedua ini, polisi melihat hampir tidak ada barang pribadi Ekaterina di rumah. Sebagian besar pakaiannya telah dibuang dan foto pernikahannya disembunyikan di balik piano. Di hari Jumat di tanggal 4 Februari 2022, di pukul 8:30 malam, Ekaterina melakukan panggilan video call ke pacar barunya. Ekaterina berjanji akan menelpon lagi setelah menidurkan putrinya, namun dia tidak pernah menelpon. Dan sekitar 2 jam kemudian, pacarnya mengirimkan pesan mengucapkan selamat malam, tetapi pesan itu tidak pernah dibaca oleh Ekaterina. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Ekaterina meninggal 2 jam setelah makan malamnya. Hal ini dikonfirmasi oleh analisis dari isi perutnya. Ahli forensik menemukan jejak obat penenang yang kuat dan juga alkohol dalam darahnya. Dan penyebab kematiannya ditentukan karena pencekikan dengan menggunakan alat yang sangat tajam. Di pagi hari di tanggal 5 Februari pada pukul 10:30, Walter pergi dengan mobilnya dan baru kembali hampir pukul 5 sore. 3 hari kemudian Walter menelpon ke ponsel istrinya dan mengirimnya beberapa pesan untuk menanyakan keberadaannya. Sebelum menghilang, Ekaterina dan ibunya mengobrol dengan intens melalui WhatsApp, tetapi setelah 4 Februari tidak ada komunikasi lagi. Pada 26 Agustus 2022, persidangan dimulai.
Jaksa penuntut menyatakan bahwa Walter menyelipkan obat penenang ke dalam minuman istrinya dan kemudian ketika dia tertidur, dia mencekiknya. Motifnya ditetapkan akan ada kerugian finansial cukup besar jika terjadi perceraian. Selain itu, Walter juga takut kalau dia akan kehilangan putrinya. Juga diumumkan adanya jejak darah ditemukan di garasi dan juga di karpet bagasi mobilnya. Meskipun sudah dibersihkan, ahli forensik bisa membuktikan bahwa itu adalah darahnya Ekaterina. Telepon dan komputer Walter disita oleh polisi dan mereka menemukan kalau Walter banyak melakukan pencarian yang aneh. Dia mencari tahu bagaimana cara menghindari hukuman setelah membunuh seseorang. Dia juga mencari tahu cairan asam apa yang bisa digunakan untuk melarutkan daging. Dan dari bulan Desember 2021 hingga akhir Februari 2022, dia membuat sekitar 500 pencarian yang semuanya menunjukkan fakta bahwa Walter merencanakan kejahatan ini. Ahli forensik menemukan bekas sengatan listrik pada tubuhnya Ekaterina. Penyelidik memperkirakan bahwa Walter menggunakan alat kejut untuk memeriksa apakah istrinya masih hidup. Di pengadilan, Walter mengenakan cincin kawinnya dan menyatakan bahwa dia adalah seorang duda. Berbulan-bulan dia diam dan tidak berkomentar apapun atas tuduhan yang diajukan terhadapnya. Kadang-kadang, ketika saksi memberikan kesaksian mereka, Walter menutup telinganya seolah-olah tidak mau tahu. Emosi yang dia tunjukkan adalah hanya ketika melihat ibunya di ruang sidang. Walter menangis ketika ibunya diinterogasi sebagai saksi dan dia menatapnya dengan tangan terlipat seolah berdoa memohon pada ibunya agar dia bisa dibebaskan. Ibunya setuju untuk membantu putranya dan selama kesaksiannya dia menyatakan bahwa dialah yang mengambil nyawa Ekaterina. Ludmila mengatakan saat dia datang ke rumah Walter, dia melihat Ekaterina tertidur di sofa. Ludmila ingin membangunkannya dan mulai mengguncang tubuhnya. Ekaterina terbangun dan memukul wajahnya yang memicu perkelahian di antara mereka sampai akhirnya dia mencekiknya. Juri dan jaksa tidak mempercayai pernyataan Ludmila dan berasumsi bahwa dia hanya ingin melindungi putranya. Dan karena tidak ada perubahan, Ludmila mengirimkan surat lagi ke pengadilan menceritakan sekali lagi dengan rinci apa yang dia lakukan pada Ekaterina. Dia menyatakan ingin diinterogasi dan juga didakwa. Namun pengadilan tidak mengabulkan keinginannya karena tidak mempercayai ceritanya. Sekali lagi Ludmila membuktikan bahwa dia mengambil bagian dalam kejahatan itu. Dia menunjukkan di mana pencari potongan tubuh yang hilang. Dan informasi yang diberikan ternyata benar dan polisi memang menemukan tas lain yang diberi pemberat sehingga dia tidak mengapung. Di ponsel Ludmila juga menunjukkan bahwa pada malam pembunuhan, kira-kira pada pukul 4 dini hari, dia berjalan sejauh 180 meter. Penyelidik menetapkan bahwa saat itu Ekaterina sudah meninggal, yang berarti Ludmila memberikan kesaksian palsu. Diyakini kalau Ludmila hanya membantu putranya membersihkan rumah. Pada dasarnya dia membantu putranya untuk menutupi bukti kejahatan. Tetapi karena undang-undang bekerja secara berbeda di Jerman, Ludmila tidak pernah ditangkap atau didakwa dengan apapun. Dalam pernyataan terakhirnya, Walter menyatakan kalau dia selalu mencintai Ekaterina dan juga putrinya. Tetapi kelelahan emosional dan masalah psikologisnya menyebabkan banyak pertengkaran. Dia menyatakan bahwa dia sedang tertidur ketika ibunya mengambil nyawa istrinya dan menyeretnya ke arah garasi. Walter terus menyalahkan ibunya atas kejahatan yang mengerikan ini. Dia juga mengatakan kalau putrinya telah kehilangan ibunya sehingga dia tidak boleh kehilangan ayahnya juga. Pada 23 Mei 2023, Walter Baumann dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun dalam hukum Jerman, setelah 15 tahun dia akan mendapatkan kemungkinan pembebasan bersyarat. Sedangkan untuk Ludmila, masih terbuka kemungkinan kantor kejaksaan akan mendakwanya sebagai kaki tangan, tetapi sejauh ini belum terjadi. Hal yang paling menakutkan dalam cerita ini adalah fakta bahwa semua ini terjadi tepat di depan mata putri mereka, di mana mengakibatkan psikotraumatik dan dia sering menggumamkan sesuatu dan menunjuk ke arah kepala dan juga lengannya. Saat ini dia tinggal di fasilitas untuk anak-anak trauma dan diberikan nama yang baru. Ibu Ekaterina mencoba untuk mendapatkan perwalian atas cucunya, tetapi otoritas Jerman tidak mengizinkannya.
Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!